Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit kah? Atau sehat semua nih? Ada yang sakit? Nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah kalau sehat semua lah. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai proses belajar dan mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, sebelum ibu cek absen, ibu mau anak-anak semua berdiri. Kita menyanyi satu lagu kebangsaan. Nanti ibu yang akan pimpin ya. Kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu mau kita menyanyinya dengan penuh semangat dan juga posisi yang siap. Nah, ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Iya, tepuk tangan. Anak-anak bisa duduk lagi. Nah, ibu mau cek absen dulu ya. Ini hadir semua kah ini? Atau ada yang izin? Atau ada yang nggak hadir nih? Hadir semua? Hadir semua ya? Ya, syukur kalau hadir semua ya. Berarti anak-anak semua rajin sekolahnya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian. Ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar dan membahas tentang apa? Ada yang ingat? Atau udah lupa? Ya, benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pertumbuhan manusia. Jadi sekarang ibu mau mengajak kita belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup atau daur hidup hewan dan juga tumbuhan. Nah, sebelum ibu menjelaskan lagi, ibu mau kita membagi kelompok dulu ya. Anak-anak bagi kelompok dulu, kira-kira 4 kelompok ya. Ya, ya, udah. Silakan dipilih masing-masing temannya. Ya udah, kalau udah ingat ya, perhatikan ibu di depan baik-baik. Ingat, perhatikan ibu ya. Pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan, ada yang tahu pertumbuhan? Atau anak-anak di sini udah pernah mengamati atau melihat pertumbuhan dari tanaman atau hewan di sekitarnya? Contohnya kalau hewan itu ayam, pernah lihat pertumbuhan ayam gimana? Ayam itu dimulai dari apa? Dari dilahirkan dia menjadi apa? Apa dia tiba-tiba besar? Atau tiba-tiba sudah punya anak? Atau gimana? Nah, kemudian pernah juga nggak mengamati pohon lombok atau tanaman lombok atau tanaman tomat? Apa dia langsung berbuah, punya bunga, punya daun, punya batang? Tidak kan? Nah, jadi pertumbuhan itu dialami oleh semua makhluk hidup, tidak cuma pada manusia, tapi juga pada hewan dan juga tumbuhan. Nah, pertumbuhan itu ditandai atau memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada pertambahan tinggi, kemudian bertambah besar, dan yang terakhir adanya berat. Nah, kayak anak-anak sekalian di sini, mungkin dari usia 4, 5, 6 tahun sampai usianya yang sekarang, apa anak-anak bertambah tinggi atau enggak? Bertambah kan? Apa badannya semakin kecil atau makin besar? Makin besar kan? Nah, kemudian apakah berat badan kalian di sini semakin ringan apa makin berat? Makin berat kan? Semakin tambahnya usia, kita itu akan bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat. Nah, itu yang dinamakannya pertumbuhan. Jika anak-anak semua mengalami itu, atau anak-anak melihat tanaman atau hewan di sekitar anak-anak bertambah tinggi, bertambah besar, atau bertambah berat, berarti mereka mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke daur hidup hewan. Ada yang tahu daur hidup? Ibu mau kasih tahu nih, daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya.
Nah, sekarang kita masuk ke daur hidup hewan dan juga tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau jelasin dulu nih, apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahap pertumbuhan atau tahap perubahan yang dialami oleh setiap makhluk hidup selama masa hidupnya. Nah, di sini Ibu ada menyediakan beberapa gambar yang akan Ibu perlihatkan, yaitu gambar daur hidup hewan dan juga tumbuhan. Nah, yang pertama adalah daur hidup hewan dari ayam. Bisa kita lihat, daur hidup ayam ini dimulai dari telur. Kemudian telur ini akan menetas menjadi anak ayam. Kemudian akan menjadi ayam dewasa. Nah, itu urutannya tadi ya. Dimulai dari telur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam, hingga nanti anak ayam ini menjadi ayam dewasa. Nah, yang kedua adalah daur hidup hewan dari kupu-kupu. Nah, daur hidup hewan dari kupu-kupu ini dimulai dari telur. Telur kupu-kupu ini biasanya hinggap di daunan. Paling sering itu di daun pisang. Kemudian telur ini akan menjadi ulat. Sering kita lihat ada di daun atau di pohon-pohon itu ada ulat. Kemudian ulat ini akan mengeluarkan benang-benang sutra sehingga menjadi sebuah kepompong. Biasanya ini sering kita lihat di pohon atau daun pisang. Nah, kepompong ini lama-kelamaan akan menetas dan akhirnya menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, itu tadi ya urutan daur hidup dari kupu-kupu, dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang kita masuk ke daur hidup tumbuhan. Nah, daur hidup tumbuhan di sini adalah tanaman bunga. Tanaman bunga ini dimulai dari biji. Kemudian biji ini akan mulai muncul kecambah atau akar-akar, kemudian nanti akan bertumbuh menjadi atau mulai muncul batang dan juga daunnya, sehingga ini disebut dengan tumbuhan atau tanaman yang masih muda. Kemudian nanti akan bertumbuh menjadi batangnya semakin panjang, daunnya semakin banyak, kemudian akarnya juga semakin kuat, sampai akhirnya nanti bertumbuh lagi menjadi tanaman dewasa atau tanaman yang sempurna karena sudah memiliki banyak daun, batangnya semakin panjang, kemudian dia juga menghasilkan bunga dan juga biji. Nah, itu urutan dari tanaman bunga ini atau daur hidup dari tumbuhan. Ingat ya, dimulai dari biji, berkecambah, menjadi tanaman muda, kemudian sampai akhirnya menjadi tanaman dewasa atau tanaman yang sempurna. Ya, itu tadi beberapa urutan dari daur hidup hewan dan juga tumbuhan tadi ya. Sekarang kembali lagi ke daur hidup hewan yang tadi. Daur hidup hewan itu sebenarnya dibagi menjadi dua tahapan. Dua tahapan apa aja sih, Bu? Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan metamorfosis dan yang kedua adalah tahapan tanpa metamorfosis. Nah, mungkin anak-anak sekalian banyak yang nggak tahu ya apa itu metamorfosis. Nah, Ibu mau jelasin di sini. Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami oleh makhluk hidup sejak menetas atau sejak lahir sampai dewasa. Nah, artinya perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami makhluk hidup dari lahir sampai dewasa. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan kupu-kupu tadi. Nah, kenapa hewan kupu-kupu dikatakan hewan yang memiliki tahap metamorfosis? Karena dari lahir tahapannya itu sampai menjadi kupu-kupu bentuknya berbeda-beda. Nah, kupu-kupu itu kan dimulai dari telur. Nah, telur ini nanti berubah menjadi ulat, nanti berubah lagi menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Nah, dari urutan telur, ulat, kepompong sampai kupu-kupu itu kan beda bentuknya. Tidak dari telur langsung menjadi kepompong kan, atau tidak juga dari telur langsung menjadi kupu-kupu. Nah, mungkin itu. Nah, itu tadi tahapan metamorfosis atau contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian hewan atau
tahapan tanpa metamorfosis. Tahapan tanpa metamorfosis adalah hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk yang berbeda dari lahir sampai dewasa. Artinya bentuknya tidak berubah banyak atau bentuknya hampir sama seperti dari lahir sampai dewasa. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan ayam. Nah, ayam ini berbeda hanya saat ditelur. Tapi ketika dia sudah menetas sampai dia dewasa, bentuknya tetap sama, yaitu seperti ini. Nah, bentuknya dari telur itu menetas menjadi anak ayam ini menjadi besar dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Bentuknya tidak terlalu berubah atau tidak terlalu tampak. Beda dengan kupu-kupu tadi. Kupu-kupu tadi kan dari telur berubah menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Nah, kemudian metamorfosis itu dibagi lagi menjadi dua. Nah, metamorfosis yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan yang saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Yang seperti tadi, kupu-kupu berbeda bentuk tubuhnya. Nah, dia disebut dengan metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, lalat, atau nyamuk. Kemudian tahapan dari metamorfosis sempurna itu adalah dimulai dari telur. Ulat ini disebut juga dengan namanya larva. Kemudian larva ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa, ya. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan yang tidak terlalu berbeda dari saat lahir sampai dewasa. Nah, kenapa dibilang tidak sempurna? Karena dia tidak melalui tahapan tadi, tidak melalui tahapan dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kemudian menjadi dewasanya berbeda-beda. Nah, contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah ayam tadi. Nah, ayam tadi, kemudian kecoa, kemudian belalang, atau hewan lainnya. Sekarang anak-anak ada yang ingin ditanyakan nggak atau kurang paham sama penjelasan yang udah Ibu sampaikan tadi? Atau ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan kasih tugas kelompoknya ya. Tolong dikerjakan bersama teman sekelompoknya. Di sini Ibu ada membuat soal, ada 5 soal, dan jawabannya semua ada dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itu sebabnya Ibu bilang tadi perhatikan Ibu di depan dan simak Ibu di depan ketika menjelaskan. Nah, ini soalnya akan Ibu bagikan satu-satu nanti ya per kelompok. Tapi Ibu mau bacakan dulu soalnya. Yang pertama adalah pertumbuhan dialami oleh titik-titik. Kemudian yang kedua, apakah yang merupakan ciri-ciri pertumbuhan? Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 contoh hewan yang dapat bermetamorfosis. Kemudian yang keempat, sebutkan urutan metamorfosis sempurna. Nah, baru aja Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian 5, sebutkan urutan pertumbuhan tumbuhan. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini Ibu kan bagikan masing-masing per kelompoknya ya, bisa dikerjakan. Nanti kalau sudah, bisa kumpulkan ke depan atau bisa didiskusikan ke depan ya. Nah, baru saja kan kita udah melihat atau menyaksikan satu persatu perwakilan dari kelompoknya menjawab di depan dari soal-soal yang sudah Ibu beri tadi. Ibu rasa kalian cukup memperhatikan Ibu ya, cukup menyimak apa penjelasan dari Ibu sehingga tidak banyak salah juga jawaban yang kalian jawab dari soal yang Ibu kasih tadi. Ya mungkin ada kesalahan sedikit atau ada salah sedikit ya tidak apa-apa. Ibu harap semoga kedepannya kalian lebih bisa memperhatikan Ibu lagi, sehingga ketika Ibu beri soal atau pertanyaan, kalian atau teman sekelompok kalian bisa menjawab jawaban dengan tepat dan tidak asal-asalan ya.
ini mungkin pelajaran hari ini menurut Ibu selesai. Nilai kalian juga udah, tugas kalian atau soal tadi dijawab sudah Ibu nilai juga. Nah, kenapa kita penting atau perlu belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup, yaitu daur hidup dari hewan dan juga tumbuhan? Karena kita tahu pertumbuhan itu kan dialami oleh semua makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kemudian ciri-ciri pertumbuhan itu seperti apa sih? Nah, ciri-ciri pertumbuhan itu adanya pertambahan tinggi, bertambah besar, kemudian bertambah berat. Nah, kemudian tadi ada juga urutan tahapan pertumbuhan, tahapan metamorfosis. Nah, tahapan metamorfosis sempurna itu seperti apa? Dimulai dari telur, ke larva, kemudian menjadi pupa, menjadi hewan dewasa. Nah, contohnya apa tadi? Kupu-kupu. Nah, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa tadi? Ayam, kecoa, belalang. Kemudian ada lagi urutan atau tahapan pertumbuhan hewan tadi dari apa? Atau tanaman bunga yang sudah Ibu lihatkan tadi apa? Dimulai dari biji, kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, tumbuh daun, kemudian menjadi tanaman dewasa, daunnya mulai banyak, batangnya mulai tinggi, kemudian menghasilkan bunga dan juga menghasilkan biji. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang pertumbuhan hewan dan juga tumbuhan. Jadi kita tahu urutan-urutan pertumbuhan itu seperti apa, ya. Nah, jam pelajaran kita sudah selesai. Mungkin kalian bisa istirahat dulu. Jam istirahat mungkin mau ke kantin. Nah, nanti masuk lagi ke mata pelajaran yang lain, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Silahkan persiapkan dirinya. Ibu keluar ya. Selamat pagi.